Siap. Hormat. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi juga anak-anak. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Jadi, apa kabar kalian? Baik, Bu. Baik. Semangat? Semangat, Bu. Oke. Siap untuk belajar? Siap, Bu. Oke, baik. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita di pagi hari ini, Ibu minta satu orang pemimpin doa. Saya, Bu. Oke, silakan Tati. Ya baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bu Tati. Jadi kemarin di pertemuan pertama kita sudah bahas mengenai ciri-ciri virus. Apalagi kemarin? Bentuk Ya, struktur struktur virus dan reproduksi Ya, betul ya, betul. Jadi kemarin kita sudah mengenai ciri-ciri virus, struktur tubuh virus dan reproduksi virus. Nah, anak-anak, dalam 2 tahun terakhir ini pembelajaran kita tuh dilaksanakan dalam Secara online, Bu. ya secara online atau di rumah atau secara daring ya dalam jaringan. Nah anak-anak, kira-kira kalian tahu tidak apa yang menyebabkan pembelajaran kita itu dilaksanakan secara online? Saya, Bu. Ya oke. Jadi siapa mau jawab duluan? Saya, Ibu. Laki-laki. Karena 3 orang dan 1 orang saja, maka yang laki mengalah dulu dari perempuan. Jadi silakan yang baju-baju beda ungu, warna apa ini? Hijau. Iya, hijau. Maaf. Karena virus corona, Ibu, makanya pembelajaran dilakukan secara online. Ya betul sekali. Jadi pembelajaran kita dalam 2 tahun terakhir itu dilaksanakan secara online karena adanya virus corona. Nah, karena virus corona ini, maka pemerintah ini menganjurkan kita untuk menggunakan Masker. menggunakan masker supaya kita tidak Terserang virus. Ya, terserang virus corona. Nah, baik anak-anak. Jadi adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pagi hari ini itu mengenai melalui program based learning peserta didik dapat mengidentifikasi peranan virus yang menguntungkan dan merugikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini nanti Ibu akan tampilkan video mengenai permasalahan ini peranan virus dalam kehidupan. Nah, dari video tersebut nanti ini Ibu minta kalian untuk ini mengajukan pertanyaan, membuat pertanyaan. Jadi bebas ya, berdasarkan permasalahan tersebut nanti kalian akan mengajukan pertanyaan. Dan Ibu akan membagi kalian dalam kelompok untuk mendiskusikan kembali apa yang kalian tanyakan tadi. Nah, sekarang Ibu akan buka dari video dan silahkan untuk dicermati atau dinonton yang baik-baik ya, karena nanti akan setiap orang untuk mengajukan pertanyaan. Semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok hingga dunia hanya dalam 1 bulan saja. Wuhan coronavirus yang dinamakan WHO sebagai 2019 novel coronavirus adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak, walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Terdapat 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. 2 virus diantaranya adalah virus yang kita semua kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus. Termasuk novel coronavirus yang baru ditemukan. Mereka semua adalah sekeluarga virus yang biasanya menyerang sistem pernafasan. Keberadaan virus yang baru dan misterius ini menuai banyak pertanyaan, dan dengan video ini kami akan mencoba. Oke, mungkin video tadi. Silakan. Nah, berdasarkan video yang sudah anak-anak lihat dan cermati tadi, di situ Ibu persilakan untuk menyampaikan pertanyaan atau apa yang kalian ketahui. Oke, silakan Katie. Saya, Bu, kenapa virus cepat sekali menyebar? Ya, betul, bagus sekali pertanyaan. Tadi ada Susan ya, silakan. Saya ingin bertanya, Ibu, bagaimana caranya supaya kita tidak terserang virus? Iya, baik. Ada lagi yang baru tanya? Silakan. Saya mau bertanya, Ibu, bagaimana cara dia menyebar dan menyerang tubuh manusia? Iya. Ada lagi mau bertanya? Silakan. Ibu.
membunuh manusia, Bu. Oke, baik. Nah, dari ada lagi mau bertanya atau tidak? Tidak ada, Bu. Oke, baik, terima kasih. Jadi berdasarkan pertanyaan dari anak semua, tadi kan itu sebagai kalian dalam kelompok. Nah, dalam kelompok tersebut nanti kalian akan membahas kembali mengenai permasalahan yang sudah kalian nonton, nanti sudah kalian amati. Nah, silakan duduk dalam kelompok. Juga akan membaikkan LKPD. Jadi dari 2 kelompok. Jadi nanti dalam pengerjaan LKPD ini silakan baca deh petunjuk pengerjaan supaya jangan anak-anak semua jangan keliru ya, jangan ini apa terkejut atau bagaimana. Ya, Bu. Jadi ini untuk ini sini kelompok 1 dan sini bagiannya ini kelompok 2. Nah, kelompok 1 itu membahas secara rinci lagi dari video yang sudah dinonton tadi. Kan tadi video yang dinonton itu hanya membahas secara umumnya, belum secara terperinci. Jadi kalian punya tugas itu membahas itu secara terperinci, terus mengenai dunia penyebab, gejala dan pengobatan. Terus yang kelompok 2 nanti itu akan bahas mengenai virus yang menguntungkan dalam kehidupan. Nah, sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, kalau ada kesulitan silakan untuk bertanya ya, Ibu akan membantu nanti. Ya, Bu. Kelompok 1 bisa dimengerti? Ini, Bu. Kami sebutkan, kami jelaskan dia punya ini apa nih, Bu? Iya, Dia punya manfaatnya. Iya, yang menguntungkan dalam kehidupan. Oh iya, jangan lupa nanti berdasarkan nanti jawaban yang kalian sampaikan itu sampaikan juga dari literatur yang kalian dapat ya, dari mana-mana. Jadi silakan kalian mencari jawaban, mencari informasi itu bebasnya dari buku ataupun dari internet. Nah, jangan jadi waktu pengerjaan LKPD ini Ibu kasih cuma 5 menit ya, jangan terlalu lama. Mengingat dia punya waktu hanya beberapa menit saja dalam pembelajaran ini. Bisa ada yang itu? Baik, itu sudah mau waktunya mau habis. Sudah ada yang sudah selesai? Sedikit lagi. Kalau saya sedikit oke. Oke, jadi sudah waktunya sudah habis. Silakan dari setiap kelompok perwakilan 1 orang saja untuk maju presentasi atau mau berdiri di tempat itu tidak apa-apa. Jadi untuk silakan kelompok mana yang mau duluan? Kelompok 2, Bu. Oh, kelompok gue yang duluan. Jadi silakan. Nah, teman kelompok lain mohon untuk perhatikan ya, nanti mencatat hal-hal yang disampaikan oleh kelompok 1. Sebaliknya juga nanti untuk kelompok 2 pun seperti itu. Iya, Bu. Oke, terus sekarang Katie. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami kelompok 2 akan menjawab pertanyaan peranan virus yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Di sini kami ambil referensi dari sumber belajar kemendikbud.go.id, virus sebagai sumber belajar Kemendikbud. Di situ yang kami dapat, yang pertama, virus dapat dimanfaatkan dalam teknologi rekayasa genetika, manipulasi informasi genetik misal untuk terapi gen. Terapi gen merupakan upaya perbaikan informasi genetik dengan memperbaiki susunan basa nitrogen pada untaian DNA di dalam gen. Yang kedua, pembuatan vaksin protein. Yang ketiga, untuk pengobatan secara biologis. Contohnya itu bakteriofag dapat digunakan untuk membunuh bakteri patogen. Kemudian yang keempat, untuk pemberantasan serangga hama. Beberapa virus hidup parasit pada serangga. Virus tersebut dibiarkan dan digunakan untuk menyemprot serangga atau tanaman, misalnya bakulovirus. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih dari kelompok 1. Sekarang dari kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 2. Minta maaf, kelompok 1 depan
kami bisa memberikan gambaran berdasarkan referensi yang kami dapat dari kemendikbud.go.id. Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO mendapatkan informasi mengenai kasus pneumonia yang terjadi di Kota Wuhan, seperti yang tadi sudah ada di video itu. Terus yang berikutnya, jenis virus tersebut itu namanya SARS-CoV, virus corona. Terus yang berikutnya, penyebab coronavirus. Penyebab coronavirus ini merupakan virus saingan straight RNA yang berasal dari kelompok Coronaviridae, di mana coronavirus karena permukaannya yang berbentuk seperti mahkota atau dalam bahasa Inggrisnya itu crow. Virus lain yang termasuk dalam kelompok virus corona ini adalah virus penyebab MERS-CoV dan SARS-CoV. Itu ditemukan beberapa tahun silam berdasarkan referensi yang kami dapat. Nah, virus corona ini umumnya ditemukan pada hewan-hewan, unta, ular, hewan ternak, kucing, dan kelawar. Manusia dapat tertular virus ini apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan lain, hewan tersebut, misalnya pada peternak atau pedagang di pasar hewan. Virus biasanya ditularkan lewat droplet. Droplet yaitu partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar saat batuk atau bersin. Apabila droplet tersebut terhirup atau mengenai lapisan kornea mata, seseorang beresiko untuk tertular penyakit ini, itu penyakit virus corona. Nah, gejalanya apa saja? Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, gejala coronavirus ini bervariasi mulai dari flu, biasanya gangguan pernapasan berat menyerupai pneumonia. Gejala corona yang umumnya dialami mereka mengalami infeksi coronavirus adalah yang pertama demam tinggi dan disertai menggigil, yang kedua waktu kering, yang ketiga pilek, yang keempat hidung berair dan bersin-bersin, yang kelima nyeri tenggorokan, dan yang terakhir sesak napas. Nah, upaya pengobatannya itu ada beberapa hal yang sudah kami diskusikan. Itu ada namanya terapi antivirus yang terbukti efektif dalam mengatasi infeksi dari coronavirus ini. Terus yang berikutnya melalui vaksinasi, proses vaksinasi yang sudah digencarkan oleh pemerintah Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami kembali. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih terima kasih untuk pemaparan hasil diskusi dari kedua kelompok. Mari kita beri aplaus. Nah, anak-anak, sebelum kita menarik kesimpulan, Ibu mau kita ice breaking dulu supaya jangan terlalu tegang itu lah. Jangan berdiri. Sudah. Jadi PBS ini begini. Lakap nyanyi mengenai ada gajah. Kalau gajah berarti besar. Kalau semut berarti kecil. Jadinya gajah, semut berarti semut, gajah. Begitu. Jadi nanti kalau Ibu tunjuk, nih gajah berarti besar gitu kan? Begitu. Mengerti? Oke. Berarti mulai 1, 2, 3. Gajah, semut, Iya, baik. Jadi setiap kelompok boleh perwakilan saja untuk menyampaikan kesimpulan kelompok hasil diskusi tadi. Dari kelompok 1. Baik, terima kasih untuk. Baik, kami akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok kami. Menurut kelompok kami dari pembelajaran dan hasil presentasi kita pada kesempatan tadi, kami menyimpulkan bahwa virus mempunyai peranan dalam kehidupan, baik itu menguntungkan dan merugikan. Kalau menguntungkan, virus digunakan dalam pembuatan vaksin.
Dan kalau yang merugikan, virus dapat menyebabkan penyakit dalam kehidupan, contohnya virus corona. Ya, baik, dari kesimpulan dari kelompok 1, dari kelompok 2 mau menanggapi? Mau menyampaikan kesimpulan juga silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami menyimpulkan bahwa virus corona ini berdasarkan informasi dari WHO pertama kali muncul di kota Wuhan, Provinsi Hubei di Cina. Lalu penyebab virus corona ini merupakan dari virus Singer Standard RNA yang berasal dari kelompok Coronaviridae. Lalu gejalanya yang bisa timbul ketika seseorang terkena COVID-19 virus corona ini yaitu demam tinggi yang disertai menggigil, itu batuk kering, pilek, hidung berair dan bersin-bersin, nyeri tenggorokan serta sesak napas. Lalu upaya untuk mengobatinya kita dianjurkan oleh pemerintah untuk selalu menggunakan masker dalam aktivitas seperti apapun, lalu dengan melakukan jaga jarak dengan melakukan vaksin yang dianjurkan oleh pemerintah. Terima kasih. Baik, terima kasih bagi yang sudah menyampaikan kesimpulan. Jadi anak-anak, jadi virus ini mempunyai peranan yang sangat penting ya dalam kehidupan kita, baik itu yang merugikan ataupun yang menguntungkan. Nah, menguntungkan tadi seperti yang sudah disebutkan oleh kelompok 1 itu bisa dalam pembuatan vaksin, dalam terapi gen, dan kalau yang merugikan itu bisa menyebabkan penyakit seperti corona atau DBD, ini dari cacar air itu yang merugikan dalam kehidupan. Nah, jadi kita anak-anak untuk biasakan diri untuk hidup bersih gitu. Jadi selalu mencuci tangan sebelum makan ataupun sesudah makan. Nah, anak-anak ibu mau tanya. Tadi kan kalian sudah pahami, sudah mengerti dan tadi pelajaran yang kita pelajari. Ya, nah ibu mau tanya, apa yang kalian dapatkan hari ini dari pembelajaran? Saya Bu. Oke, silakan Keti. Dari pembelajaran ini kami mengetahui apa saja peranan virus yang merugikan dan menguntungkan dalam kehidupan. Iya, benar sekali. Jadi itu ada lagi? Atau hanya Keti saya yang dapat pelajaran hari ini? Saya Ibu. Silakan Susan. Jadi dari pembelajaran hari ini kita mengetahui bahwa untuk terhindar dari virus seperti virus corona kemarin itu kita harus menggunakan masker, jaga jarak dan juga melakukan vaksinasi. Ya, baik, betul sekali. Jadi seperti itu. Berarti kalian benar-benar memahami materi hari ini. Nah, pertemuan kita sampai di sini. Jangan lupa ada punya tugas edukasi dan belajar minggu depan kita ulang harian. Oke, jadi sudah. Ibu minta satu orang untuk menutup kegiatan pembelajaran berdoa. Dion Ibu. Ya, silakan Dion. Yang salah. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Anak Dion. Iya, Ibu. Hormat. Terima kasih Ibu. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Ya, Bu. Baik Bu, hati-hati Bu. Baik, ini saatnya kita merefleksikan kegiatan teaching yang dilakukan oleh Ibu Ririn tadi. Saya selaku moderator dan merangkap observer 2 dan Pak Iwan sebagai observer 1 akan merefleksi kegiatan teaching yang dilakukan oleh Ibu Ririn tadi. Jadi sebelum kami melakukan observasi, melakukan refleksi, terlebih dahulu kami memberikan kesempatan kepada Ibu Ririn untuk menyampaikan perasaannya pada saat melakukan. Empat aspek yang menjadi acuan saya dalam mengobserver Ibu Ririn. Yang pertama itu bagaimana cara Ibu Ririn membuka pembelajaran, bagaimana melaksanakan kegiatan inti pembelajaran, dan bagaimana menutupnya, kemudian dengan beberapa faktor penunjang di dalamnya. Saya mulai dari kegiatan membuka pembelajaran. Tadi berdasarkan pengamatan saya, tekanan suara di awal itu terlalu bagaimana ya? Seolah-olah membuat siswa itu syok dengan kehadiran ibu. Tekannya terlalu sedikit kasar, mungkin karena dialek ibu juga bisa dimaklumi. Dan yang menariknya di sini adalah bagaimana ibu menggunakan masalah-masalah yang ada di lingkungan siswa sebagai bentuk apresiasi ibu. Nah,
itu yang menarik karena kembali lagi kita melihat di sini kan model pembelajarannya bersifat problem based learning. Problem artinya siswa harus menemukan masalah apa yang ada di lingkungannya, kemudian dari masalah tersebut dibawa ke dalam suatu ruang pembelajaran lewat appersepsi. Dan hal itu berdampak pada kegiatan inti pembelajaran, di mana di sini saya lihat ada sinkronisasi antara materi yang akan ibu bawa dengan problem atau masalah yang diambil dari lingkungan siswa. Itu yang menarik. Yang berikut hubungan antara video pembelajaran yang ibu pakai dengan materi yang akan ibu bawakan itu juga terlihat sinkron. Kemudian yang berikut saya melihat karena di sini kita dituntut untuk melakukan sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, diferensiasi di sini mungkin yang saya lihat adalah diferensiasi secara proses, di mana siswa ketika dibagikan LKPD, kelompok yang satu mendapatkan tugas untuk mencari referensinya bersifat artikel, buku. Artinya di sini kita kembali lagi ke dalam 3 ranah di situ. 3 ranah terkait keterampilan atau kemampuan seseorang dalam menemukan informasi itu, tapi lewat artikel. Nah, sedangkan pada kelompok yang berikut, ibu menggunakannya itu menggunakan video pembelajaran, di mana videonya masih menggunakan video yang sama yang ibu tampilkan, namun cara mereka untuk mengulas video tersebut harus lebih dalam dari apa yang sebelumnya ibu lakukan di appersepsi. Nah, itu sangat menarik, artinya di sini ada diferensiasi. Namun yang belum saya lihat di sini adalah diferensiasi konten. Diferensiasi konten ini misalnya materi yang ibu bukan materi ya, problem yang ibu kasih ke kelompok 1 itu harusnya berbeda dengan problem yang ibu kasih ke kelompok 2. Gitu. Tapi tidak apa-apa, dalam satu proses pembelajaran tidak harus semua diferensiasi itu dimunculkan. Paling tidak ada salah satu. Dan tadi saya lihat bahwa ibu menugaskan peserta didik itu untuk membuat sebuah proyek. Berarti secara tidak langsung kita bisa berpendapat bahwa proyek ini atau problem based learning ini ibu PJBL kan. Ya. Tapi untuk asesmennya mungkin tidak akan merujuk pada produk yang nanti mereka hasilkan. Kalau PJBL kan pasti ada asesmen terkait produk yang mereka hasilkan. Ya, karena produk yang mereka hasilkan itu sebagai bentuk solusi dari permasalahan yang mereka ambil di lingkungan mereka. Itu kalau perbedaan PBL dengan PJBL. Tapi secara tidak langsung diferensiasi tingkat produk nanti akan muncul. Dilihat dari isi poster yang mereka buat atau desain grafis yang mereka buat. Jadi cukup menarik model pembelajaran yang ibu ambil, tergambar juga dan sinkron dengan masalah-masalah yang saat ini marak di kehidupan peserta didik. Terkait generalisasi bagian terakhir, bagian kesimpulan itu untuk penekanan kembali antara jawaban peserta didik. Kan ketika ibu memberikan pertanyaan, terus ada jawaban dari peserta didik. Nah, itu harus ada penekanan kembali untuk tiap peserta didik. Kalau tadi penekanan kembalinya itu bersifat umum. Jadi setelah semua sudah kasih jawabannya, baru ibu kasih penekanannya. Alangkah lebih baiknya kalau setiap ada satu jawaban dari peserta didik langsung ditekankan di situ. Biar peserta didik langsung tahu, oh yang saya tanya solusinya yang ibu berikan begini. Gitu. Mungkin dari saya hanya itu. Oh ya, tambah satu lagi terkait pemilihan kelompok mana yang paling aktif, kelompok mana yang tidak aktif. Itu kalau dari saya, karena di sini kan kita melakukannya pembelajaran diferensiasi. Terus ada 3 ranah yang kita mau ukur, kognitif, psikomotorik, dan efektif. Saya rasa untuk pemilihan kelompok 1 lebih bagus dari kelompok 2, itu saya rasa itu sudah merujuk pada diskriminasi kelompok. Jadi kalau kita melihat kelompok mana yang paling bagus, berarti itu secara tidak langsung kita memandangnya itu kognitifnya saja. Bisa saja dalam proses pembelajarannya atau proses menemukan masalahnya atau proses menyelesaikan LKPD-nya itu kelompok 2 justru lebih bagus dari kelompok 1. Jadi kalau dari saya mungkin seharusnya tidak boleh ada diskriminasi terkait itu karena ada 3 ranah yang diukur di sini. Mungkin dari saya kembali. Baik, terima kasih kepada Pak
Observer 1 telah menyampaikan refleksinya kepada hasil pembelajaran dari Ibu Ririn. Jadi selanjutnya giliran saya sebagai Observer 2 melakukan refleksi terhadap kegiatan peer teaching yang dilakukan oleh Ibu Ririn. Jadi tadi seluruhnya sudah digambarkan kekurangan dan kelebihan yang Ibu Ririn lakukan pada saat pembelajaran tadi. Sudah sangat-sangat sempurna tadi yang disampaikan oleh Pak Ridwan, tapi ada beberapa hal lagi yang mungkin Pak Ridwan lupa. Jadi ada di awal pendahuluan kegiatan pembelajaran itu Ibu Ririn mungkin melupakan asesmen diagnostik, asesmen awal pembelajaran di situ. Padahal sebenarnya identik dari kurikulum Merdeka itu. Itu yang pertama. Kemudian gitu, ice breakingnya bagus karena ada makna dari ice breaking tersebut, membuat anak-anak tuh fokus, mengukur tingkat fokus anak setelah ini sudah siap atau belum untuk mengikuti proses pembelajaran. Itu bagus. Kalau kegiatan pembelajarannya sesuai dengan sintaks-sintaks mulai dari orientasi ini siswa terhadap masalah sampai dengan mengevaluasi, itu bagus sekali. Terus yang kedua itu penutup itu ciri khas dari kurikulum Merdeka itu harus ada yang namanya pemberian tugas tadi ada ya, terus ini penyampaian materi selanjutnya yang akan dibahas itu belum ada tadi. Mungkin hanya itu saja dari saya supaya tidak memperpanjang segala hal. Mungkin itu saja Ibu Ririn. Ini hasil refleksi dari Observer 1 dan Observer 2. Mungkin itu saja. Terima kasih.